Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syakir dengan NPM 227533038 dari kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menginstal web server pada Linux. Selanjutnya, web server. Web server adalah sistem yang melayani permintaan klien dan meneruskannya ke aplikasi web. Web server yang sering digunakan yaitu Apache, Nginx, IIS, atau Microsoft Internet Information Service, dan Node.js. Kemudian fungsi web server untuk mengirimkan file-file ke halaman web kepada klien melalui protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Web server juga dapat mengelola akses pengguna, menerapkan keamanan, mengelola sesi pengguna, dan berinteraksi dengan basis data. Selanjutnya ada web application. Web application adalah layanan yang memberikan fungsionalitas kepada pengguna melalui browser web. Dapat berupa konten statis seperti halaman web, video, dan gambar, serta konten dinamis yang dihasilkan secara real-time melalui pemrograman server-side. Web application biasanya menggunakan HTML, CSS, JavaScript untuk sesi klien atau front-end, dan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau Java untuk sisi server atau di back-end. Dan juga dapat menggunakan basis data untuk menyimpan dan mengelola informasi. Pada web application, pengguna dapat mengaksesnya melalui berbagai perangkat dengan koneksi internet dan browser web. Selain itu, pengguna tidak perlu menginstal atau memperbaharui aplikasi secara lokal, karena semua pembaharuan dan perubahan terjadi di server web. Pada web application terdapat URL atau Uniform Resource Locator, adalah alamat atau tautan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan sumber seperti halaman web, gambar, dokumen, atau file lainnya yang tersedia di internet. Di dalam URL terdapat dynamic URL, yaitu URL yang berubah-ubah atau dibangun secara dinamis berdasarkan parameter atau kondisi tertentu. Dalam aplikasi web, dynamic URL sering digunakan untuk menyajikan konten yang berbeda tergantung pada input atau data yang diterima. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menginstal web server pada Linux. Kita masuk di Linux, masuk ke dalam user. Setelah masuk user, kita masuk ke super user. Yang pertama kali dilakukan yaitu mengecek IP address. Lihat di sini IP-nya yaitu 192.168.212.138. Kemudian kita ke network setting untuk mengubah jaringan yang akan kita gunakan menjadi menggunakan bridge adapter. Selanjutnya kita ubah IP pada server Linux menggunakan jaringan kita pada saat ini. Untuk mengetahui jaringan kita pada saat ini, kita bisa masuk ke dalam main prompt. Lalu terlihat pada command prompt IP yang kita gunakan saat ini yaitu 192.168.43.73 atau yang kita lihat adalah yang 43. Selanjutnya kita akan mengubah IP pada server Linux menjadi jaringan yang kita gunakan saat ini.
Itu dengan cara kita ubah menggunakan jaringan yang kita gunakan, yaitu jaringan yang kita gunakan adalah 43. Setelah itu Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Selanjutnya ketikkan netfriendly untuk mengunci jaringan yang kita gunakan. Ya sudah, kita cek kembali IP kita. IP yang kita gunakan saat ini yaitu 192.168.43.138. Sudah berubah IP-nya sesuai dengan jaringan kita saat ini. Lalu kita akan mengupdate server Linux. Jika sudah diupdate, selanjutnya kita akan menginstal SSH. Di sini SSH sudah di-download. Untuk mengeceknya kita dapat mengetikkan dan sudah terlihat SSH sudah aktif dan sedang berjalan. Selanjutnya ketika sudah menginstal SSH, kita akan menginstal untuk web servernya yaitu Apache. Ketikkan Y untuk melanjutkan. Untuk melihat Apache berjalan atau tidak, kita akan mengeceknya. Dan sudah terlihat Apache sudah aktif dan sedang berjalan. Selanjutnya kita akan mengecek Apache apakah sudah terhubung dengan jaringan kita yang telah kita buat. Kita masuk ke browser, kemudian ketikkan jaringan kita. Dan Apache sudah terhubung dengan jaringan kita. Selanjutnya kita akan mengubah kata-kata "it works" pada Apache. Pertama kita masuk ke HTML.
Kemudian kita cek dulu apakah ada indeksnya, kemudian kita masuk ke dalam indeks HTML. Kita sudah masuk ke dalam indeks HTML, kemudian kita cari kata-kata it works. Setelah itu kita ubah menjadi manajemen informatika by admin. Kemudian Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Kita masuk kembali ke halaman web server, kemudian refresh, dan kata-kata editworks berubah menjadi manajemen informatika by admin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.